Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema keluarga yang rukun diberkati Tuhan. Keluarga yang rukun diberkati Tuhan. Keluarga yang rukun dan diberkati Tuhan terjadi bila hubungan suami istri harmonis dan takut akan Tuhan, sehingga anak-anaknya akan meneladani mereka. Di dalam Mazmur 133 ayat 1-3 firman Tuhan berkata, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam dengan rukun. Seperti minyak yang baik ke atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dalam Mazmur ini dikatakan bahwa bila kita rukun atau keluarga kita rukun akan terlihat baik dan indah. Dan Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan yang diperlukan oleh kita, keluarga kita untuk selama-lamanya. Keluarga yang rukun tidak akan terjadi otomatis saudara atau ujug-ujug terwujud. Tetapi masing-masing anggota keluarga harus bersama-sama mengusahakannya, membangunnya dan mempertahankannya dengan kasih dan kerendahan hati. Dan mau belajar terus untuk saling mengerti, saling menerima dan saling memberi. Dalam Markus 3 ayat 25 firman Tuhan berkata, dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Jadi dalam ayat ini Tuhan Yesus sedang mengajarkan orang-orang saat itu dan juga murid-muridnya suatu kebenaran yang sangat prinsip bahwa jika suatu rumah tangga terpecah-pecah saudaraku, tidak ada kesehatian, saling menyerang, saling menjelekan, saudara saling mengkritik, rumah tangga itu tidak dapat bertahan atau bisa hancur berantakan. Kolose 3 ayat 18-21 firman Tuhan berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dan hei bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jadi menurut kitab Kolose ini bagaimana kita membangun hubungan antara anggota-anggota rumah tangga supaya rukun. Setiap anggota rumah tangga baik istri ataupun suami ataupun orang tua dan anak-anak harus mengerti peran mereka masing-masing sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Istri harus tunduk pada suami, suami mengasihi istri, anak-anak taat kepada orang tua dan orang tua tidak menyakiti hati anak-anak. Dan bila hal ini dilakukan dalam sebuah keluarga, saudaraku, akan tercipta kerukunan yang sangat indah. Dan bila kita rukun dan terlihat baik dan indah, firman Tuhan berkata, Tuhan memerintahkan berkat kebaikan, saudara, memberikan berkat kelimpahan bagi keluarga ini. Dalam keluarga kita tidak boleh saling menuntut supaya anggota yang lain berubah jadi baik, menuntut mereka untuk berubah. Tetapi saudara, kita yang harus terlebih dahulu berubah menjadi baik supaya menjadi teladan bagi anggota-anggota keluarga yang lain. Saat kita menjadi orang baik, kita pun dapat menjadi teladan, menjadi contoh, saudara, menjadi berkat supaya anggota keluarga kita yang lain, saudara, mereka juga menjadi baik. Sehingga ada kerukunan, saudara, ada kekompakan di dalam keluarga kita dan keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Roma 15 ayat 5-6 firman Tuhan berkata, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak
Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu mau memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya saudaraku. Saat kita saling menghargai di dalam rumah tangga, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai ibu atau sebagai istri, sebagai anak-anak dan anggota keluarga kita rukun, maka kita akan terlihat baik dan indah, dan Tuhan akan mengaruniakan berkat-berkat yang indah, berkat-berkat yang melimpah bagi kita dan keluarga kita. Karena itu, mari kita terlebih dahulu yang harus berubah. Mungkin kita banyak kekurangan, kita terlalu banyak menuntut orang lain, mungkin kita terlalu banyak marah-marah, atau kita terlalu banyak berbicara, dan seringkali kita menjadi batu sandungan bagi anggota keluarga kita yang lain. Mulai saat ini, ubahlah diri kita, karakter kita, kata-kata kita, hati kita saudara, sehingga kita bisa menjadi orang yang baik, dan kita bisa menjadi teladan yang baik bagi keluarga kita yang lain, dan mereka juga diubah menjadi baik, keluarga kita menjadi rukun, terlihat indah dan baik, dan Tuhan akan melimpahkan berkat, damai sejahtera kepada kita, sehingga kita bisa bersama-sama sebagai anggota keluarga memuliakan nama Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami. Biarlah kami menjadi keluarga yang rukun. Kami sebagai suami, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak-anak dan anggota keluarga siapapun kami mau diubah menjadi baik. Kami diubah Tuhan sesuai dengan firman-Mu, sehingga kami menjadi teladan. Kami bisa menjadi berkat bagi anggota keluarga yang lain. Keluarga kami menjadi indah dan baik dan rukun Tuhan, sehingga Engkau memberkati, memerintahkan berkat-Mu atas keluarga kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silahkan klik like dan subscribe dan bunyikan loncengnya. Bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.